Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Bersama saya Anwar Sidik, guru Pendidikan Agama Islam UPTD Satuan Pendidikan SDN Kencong 7, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 28 Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1.A.8, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Artinya setiap anak itu pasti memiliki keunikan masing-masing. Kemudian setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Kemudian juga setiap anak memiliki minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, serta banyak hal-hal lain yang berbeda pula. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Kemudian, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, guru juga harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, guru juga harus melakukan penilaian berkelanjutan. Kemudian, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Aspek yang pertama yakni kesiapan belajar murid. Nah, pada aspek ini mengharuskan seorang guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Selanjutnya yang kedua yaitu minat murid. Nah, dalam aspek ini seorang guru diharapkan memahami bahwa minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk yang tentunya setiap murid itu pasti berbeda-beda. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama dengan mengamati perilaku murid-murid, kemudian dengan mengidentifikasi pengetahuan awal, selanjutnya mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, kemudian berbicara dengan guru murid sebelumnya, selanjutnya dengan membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Kemudian menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Dalam hal ini, guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan ketiga diferensiasi tersebut. Adapun diferensiasi konten, yakni berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih
dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian strategi diferensiasi yang ketiga yakni diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Kemudian dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal untuk mewujudkan budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1.A.8 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.